berlalu, tapi sesuai dengan kehendakmu. Jadi dia memberikan kehendaknya, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendaknya Yesus. Dia serahkan kepada Bapaknya. Iya, Tuhan yang menciptakan Yesus ya. Dia kan mengatakan gini, biarlah cawan ini berlalu sesuai kehendakmu, bukanlah kehendakku. Jadi dia menyerahkan kepada Bapak. Bapak maunya bagaimana dia ikutin. Bukan kehendaknya dia sebagai manusia, tidak. Berarti Yesus ini Tuhan yang tidak berkehendak. Berarti Yesus ini Tuhan yang masih berdoa kepada Tuhan. Oh, jadi gitu. Jadi gini Natalia, Yesus itu adalah firman perkataannya Bapa ya, mengambil wujud manusia yang turun ke dunia ya, untuk ternyata Yesus ini Tuhan yang diciptakan. Karena dia adalah firman. Betul. Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah firman perkataan Bapa. Katanya tadi Yesus berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Gimana sih? Yesus berdoa Yesus itu di bumi, isinya ada Yesus dulu. Gimana sih? Aku mengatakan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bapaknya adalah, Yesus kan adalah Bapaknya yang penciptakan kan? Bapak adalah pencipta. Bapaknya kan? Iya, Bapaknya kan pencipta Yesus kan? Bapaknya itu pencipta Yesus kan? Bukan, Yesus itu perkataannya Bapa. Oh bukan. Yesus perkataannya Bapa. Berarti Yesus bukan ciptaan. Berarti Yesus bukan ciptaan Tuhan. Yesus bukan ciptaan. Kamu bohong lagi. Yesus bukan ciptaan. Nggak usah bohong. Ampun. Nggak usah bohong. Gimana kamu pindah-pindah? Nggak usah bohong. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ciptaan Allah. Natalia, itu kamu suka pindah-pindah. Udah ya tadi memang berdoa, lah, kan narasimu kesana kesini. Kalau di situ terus nggak ada data yang dibuka dong. Natalia. Ya kan ikuti narasimu. Ya kan ikuti narasimu kan. Katanya dia berdoa kepada Tuhan yang Tuhan pencipta. Kata kamu kan Yesus itu kan berdoa kepada Tuhan pencipta. Terus saya bilang, oh iya, dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia. Kamu bilang bukan. Dia bukan diciptakan. Lah ini, Yesus itu kan saksi yang setia dan benar. Permulaan ciptaan dari Allah. Gimana sih? Permulaan ciptaan Allah. Jawab ya, tunggu ya. Sebentar. Kamu tuh bukan ciptaan Natalia. Kamu nggak konsisten. Tadi Yesus berdoa, kamu pindah lagi ke sini. Ya kan ikuti narasimu Pak. Teman-teman Kristen kalau jawab itu kan muter ya guys. Jadi muternya aku ikutin nangis. Dia jawab muter, dia jawab muter, aku ikutin nangis. Aku tetap jawab. Kamu ini udah 3 kali nih kamu pindah-pindah nih, udah 3 kali ya. Kamu 3 kali nangis. 3 kali nangis. Bentar. Baca nih. Coba jawab itu Wahyu 3:14. Saya pengen tahu. Sebentar. Makanya kamu itu udah 3 kali nih. Iya, 3 kali kamu bonyok. Udah aku ikutin. Bentar. Padahal dia jawab ya, narasinya aku ikutin. Dia sendiri yang panas, dia bilang lompat-lompat. Padahal karena gara dia jawab-jawab sendiri dia nangis. Aku kan udah jawab semua. Itu 2 kamu tampilkan ayat Yesus berdosa tadi. Bapak aku berdosa kepada. Iya kan? Yesus kan ngomong gitu. Kamu bikin lagi doa Bapa kami, itu doanya, iya bukan doanya Yesus, itu pengajaran Yesus. Nah, iya, pengajarannya Yesus. Terus kamu ngungkit masalah Getsemani. Sebentar Natalia. Tuhan berdoa. Yesus berdoa di Getsemani. Iya kan? Tuhan berdoa kan? Yesus berdoa kan? Kok nangis sih? Yesusmu itu kan Tuhan, berdoa kan di Taman Getsemani. Katanya berdoa kepada Tuhan yang menciptakan, kepada Tuhan pencipta. Iya, ternyata Yesus itu Tuhan yang diciptakan, berdoa kepada Tuhan yang menciptakan. Tidak, Yesus bukan ciptaan. Masalah. Nah, sekarang ini dibantah. Silakan berantem sama Wahyu 3:14. Silakan berdebat dengan Wahyu 3:14. Tunggu. Silakan berantem sama Bible-nya. Kamu itu gimana sih pindah-pindah? Semangat Pak Richard, berantem sama Wahyu 3:14. Silakan. Wahyu 3:14 itu. Silakan Pak Richard berantem sama Bible. Semangat. Sebentar, aku bukain. Semangat. Gaspol. Kamu itu udah 3 kali ganti-ganti ayat. Iya, udah semangat. Silakan semangat berantem sama Wahyu 3:14. Semangat Pak Richard, semangat. Iya, sebentar. Kurang baik apa saya kasih supporter ini, applause yang meriah. Ayo semangat. Silakan. Iya, sebentar aku jawab sebentar ya. Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan untuk Sabar dong. Richard.
Soalnya itu kamu Silakan. tinggal pilih, sudah belum Silakan selesai Pak satu, Richard berantem tinggal lagi dengan satu. Wahyu 3:14. Sebentar. Udahlah, jangan adu-adu lah. Silakan. 50 Sebentar. tahun kemudian. 100 tahun kemudian. 1000 Kamu tahun kemudian. udah berapa ayat ini kamu Mana? pakai? Udah 3 ayat nih. Sekarang kamu tambah lagi Iya, nggak 3, 4 apa-apa ayat. kan? Ayat 3:14. Kan pakai ayat, nggak pakai bacot. Silakan. Aduh. Silakan. Waktu dan kesempatan diberikan untuk pendeta King Richard menangis. Dipersilakan berantem dengan Wahyu 3:14. Aku biasa kok, jemaat biasa. Ya. Oh ya, silakan utusan gereja, Pak King Richard deh. Silakan Sabar Pak King Richard. mungkin ini coba. Ini tunggu nih, Wahyu 3:14 tertulisnya he arkete ketiseos tauteon. Silakan, saya tunggu. Kita tungguin nih dia nih. Udah 1000 tahun loh tadi. Iya, sabar. 1159 tahun kemudian. Pertanyaanmu. Iya, dijawab kan aku iyain kan, aku ikutin kan. Kenapa Sudah oke nangis? kan? Ya udah, kamu itu Ya udah giliran kurang, aja ya udah kurang kamu baik harus apa? Ini bertanya. dibantah sekarang. Silakan berantem sama Bible Anda Fokus sekarang. sama Wahyu 3:14. Ayo Jangan silakan. lari. Fokus Pak Richard, jangan nangis. Kenapa? Uskup Agung mau bantuin? Udah, Nggak apa-apa. jangan nangis. Udah nggak usah sok-sokan. Jangan nangis. Lu kalau dijawab. tahu siapa gua, nangis pula kau nanti. Oh Jangan sabar, nangis. tadi aku udah jawab itu sudah 2 Yang kali. ini belum. Ya, sudah 3 Jangan kali nangis. ditampilkan sama Jangan Natalia. Aku sudah nangis. jawab semua. Jangan nangis. Sebentar nih, sebentar. Tenang aja. Sabar. Aku cari nih jawabannya. 1763 tahun kemudian. Kamu sih gimana? Kamu itu Ayo, silakan. Dari tadi aku udah tepuk tangan, capek Aku loh. udah 3 kali menjawab pertanyaanmu. Iya, Natalia. jangan nangis lah. Jawabanmu kan aku iyain. Ditunggu ini Jangan Wahyu nangis. 3:14-nya ini bantahannya. Jangan nangis. Jangan nangis. Setiap jawabannya udah ku iyain juga masih nangis, kan parah. Jangan nangis lah. Iya, sabar dong. Udah meriah banget loh ini sambutannya ini. Bikin Yesus kayak karyawan pakai sip-sipan. Ampun. Ini Bang Abu suaranya mode karaoke banget ini Bang Abu suaranya. Jadi ada yang sip pagi, ada sip malam gitu kan. Nah, Oh iya. Ayo, paginya gimana? manusia, malam Tuhan. Sebentar nih. Aku bukan Iya, nih. Mas. Sabar dong. Kok lama banget sih? Udah 3 ayat kamu tampilkan. Kamu tuh udah buka jawab Bible semua. apa sih? Lama banget sih. Masa kamu nggak tahu sih Wahyu itu kan di belakang. Masa kamu nggak tahu sih Wahyu itu di belakang tinggal dibuka. Tinggal Aku dibuka. tahu. Tunggu dulu. Udah Aku selesai nggak langsung sembarang masalah. menafsirkan Selesai loh. urusan. Aku juga harus Lama banget sih. cari ini sumber juga, nggak sembarang Harus cari kibulan menafsirkan- dulu. Harus cari kibulan. sesuai dengan keinginan Anda. Iya, kan? cari kibulan. Nanti kalau diiyain juga nangis lagi ya kan? Sebentar Biasa. ini. Ini sebentar ya. Silakan. Ini Bang Ben monitor Bang Ben. Yoi. Oke, aku sholat dulu ya. Aku dari tadi belum sholat soalnya ini. Jangan Tiba-tiba mau kemana. sholat. Oh, Natalia, jangan kemana? Enggak ada Bang Ben. Tenang aja. Kamu aja. Kenapa Ban Ben? Kenapa sih? Loh, enggak apa-apa kan? Kenapa memangnya? Aku juga dari tadi udah 1630 nih. udah Kamu aja 1000 nih, kamu berapa tadi? Kamu 1732 aku- tahun kah? Kita baca ya. Ditungguin nggak selesai lu. Sekarang Lama kita baca lu. nih. Wahyu cepetan. 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Betul ya? Jadi Anda mengatakan bahwa di situ Yesus adalah permulaan dari ciptaan. Jadi Yesus adalah ciptaan, betul? Iya dong. Ah, Itu Wahyu 3:14 sendiri yang ngomong. Jangan ayat Alkitab, Natalia, kamu tahu, makanya kamu jadi mualaf karena kamu nggak paham. Iya dong, karena saya tidak mau Penafsiran menyembah ayat manusia. Alkitab. Saya tidak mau menyembah yang diciptakan. Dengar, Silakan. ayat-ayat per ayat itu tidak bisa diartikan secara letter-let, ya. Iya, harus sesuai diputer dengan biar ngibul. konteksnya. Silakan ngibul. Makanya kamu nggak dipenuhi Roh Kudus, makanya kamu Iya, biasanya jadi mualaf. bacot. Dua bapak Udah dan cepetan ibu. itu, dibantah. Roh Kudus ketemu saya buang pula ke tempat sampah. Jawab. Diam, uskup, kenapa kamu ini kepanasan? Iya, jawab Udah itu cepetan. Wahyu 3:14. He
cepetan. Diamlah, aku tunggu. Theostoteon. Aku dan Natalia ini diam. Sekarang aku jawab. Iya, buruan. Diam. Dengar. 1000 tahun lebih aku tungguin. Jadi gini, di situ dikatakan ya, permulaan dari ciptaan bukanlah ciptaan yang permulaan, paham? Duh, Ya. apa lagi nih orang otak soa mengartikan ini? secara letter-let, ya. Letter-letternya gitu kok kau puter. Jangan diputer, jangan dipelintir, jangan Permulaan nangis. dari ciptaan, kamu pahami dulu, coba ya, pahami ya. Permulaan dari ciptaan bukanlah ciptaan yang permulaan, oke? Permulaan dari ciptaan. Diam dulu, Tuhan. kamu diam dulu. Gimana sih? Gimana Gak sih? apa-apa, Bang Ben, biar aku dulu Bang Ben. Theon. Diam. Oh bisa Gimana nggak sih sih ini mau bahasa diskusi nggak nih? Dia nggak bisa grip. Recok nih. Bang Ben ini tadi diam dulu pada Terus kamu packing. diam, tutup Ya, mulutmu. packing diam. Saya jelasin Aku sama. menjawab. Iya, diam dulu bentar. Bang Ben ya. Ini tadi dia soalnya udah disclaimer di awal. Kayak Dia gini tuh sih mau katanya jangan diskusi. Diam Bang Ben tadi ini kata dia tuh nggak bisa original text. Jadi levelnya Bang Ben itu jangan yang tinggi-tinggi kasih ke dia Bang Ben ya. Dia nggak nyampe. Nggak usah framing, aduh. Loh, tadi kan kamu di awal bilang gitu, jangan original text. Kamu Gimana tertipkan sih? aja dulu itu temanmu itu, Skup Agung Udah itu. ditertibkan. Udah, dia udah diam kok. Udah Bang Ben udah diam. Belum apa-apa udah. Kamu ini yang nggak tertib. Silakan kalau yang tertib. Kirain aku kasih Ya, tahu ya. dibaca jangan dipelintir. Dengar, kamu itu mengartikan kata per kata, nggak seperti begitu menafsirkan ayat Alkitab. Nggak Ya? begitu. Saya nggak nafsirin, Oke, saya baca. dengar. Saya baca, nggak mau Benar. nafsirin. Permulaan dari ciptaan bukanlah ciptaan yang permulaan, paham? Permulaan dari ciptaan adalah sesuatu yang menyebabkan suatu ciptaan. Itu atau namanya sumber dari penyebab. ciptaan. Itu namanya penyebab. Yang menyebabkan suatu Aduh. ciptaan. Itu maksudnya. Itu Jadi namanya Yesus, sebelum permulaan diam dong, dulu, bukan Natalia, permulaan. giliran aku, kamu itu belum apa-apa udah kejang-kejang. Loh, Kan giliran sebelum aku makan menjawab, dengan kamu mulai bertanya. makan itu beda, Pak. Jangan Ya nangis. Allah. Kamu diam dulu, aku menjawab. Kenapa kamu Kamu kayak gitu potong-potong? loh. Kamu melintir loh Sekarang Bible-mu. giliran aku. Kamu kan bertanya. Jadi Yesus adalah permulaan. Ya, menjawab Pak, tapi jangan ngibul jawabannya. Yesus bukan ciptaan, Sesuaikan. bukan materi. Aduh Dalbo, kamu kan bertanya ini, aku menjawab. Iya, tapi jawabannya Iya, jangan dulu, makanya. Nanti dikibulin. kamu tanggapi. Sesuai yang tertulis itu yang Anda baca, kan Allah. begitu. Cepetan. 1 menit. Dalbo, 1 menit. kan aku udah bilang tadi apa yang tertulis jangan diartikan secara letter-let. Ya udah, Ada dia mau pengertian berantem. lainnya. Ya udah, kalau Alkitab dia mau tidak berantem. seperti itu. Oke, aku jawab ya. Sudah ya. Dengar, diam dulu. Jangan ada bicara. Jangan kejang-kejang. Permulaan dari ciptaan bukanlah ciptaan yang permulaan. Permulaan dari ciptaan adalah sesuatu yang menyebabkan suatu ciptaan atau sumber dari ciptaan. Jadi prinsipnya yang menyebabkan suatu ciptaan. Jadi di sini Yesus adalah permulaan dari segala ciptaan ini, menyatakan Yesus bukan ciptaan, bukan materi yang terbatas, bukan materi sejenis materi, bukan. Dia berada di atas dari segala tertulis materi ciptaan yang Allah terbatas. jadi bukan ciptaan. Diam Gimana dulu, ceritanya? Ustaz Agung, kamu itu kenapa Silakan Bang Ben, aku mau sholat dulu ya. Silakan Bang Ben. Di situ jelas tertulis dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Diam, nanti kamu Kalau tanggapi. yang namanya Diam. permulaan Ada dari Allah. ciptaan Ini itu giliran adalah aku. Kenapa ciptaan kamu yang kejang-kejang? awal. Misal, Bos, gimana dengerin otaknya dipakai. Permulaan dari hari adalah minggu. Minggu itu termasuk hari bukan? Jawab. Permulaan dari hari adalah minggu. Minggu termasuk hari bukan? Buntu otaknya. Jawab. Permulaan dari hari adalah minggu. Minggu itu termasuk hari bukan? Kenapa buntu otaknya? Buntu otaknya. Kasih analogi lagi. Permulaan dari bulan adalah Januari. Januari termasuk bulan bukan? Bukan. Jawab. Deadlock. Lanjut teman-teman. Saya izin bentar ya, Bang Hos izin ya. Ya kawan-kawan di bawah 400 lebih, tolong follow ya. Akun saya 3 dalam sehari di banned sama Oten, di report sama Oten. Lanjut Bang Ben.
Dia nggak mau ngomong. Ya, jadi itulah, jangan ini ya, kamu mengartikan kata per kata, nggak bisa begitu. Ya, itu ada kata tersirat yang tidak tertulis. Apa lagi? Saya pakai Begitu analogi yang caranya. sama. Kamu mengartikan secara Permulaan letterless. dari Tidak minggu begitu, Ustaz. adalah hari Minggu. Hari Minggu itu termulaan dari Makanya hari sudah terjawab ya, bukan? sudah ya, Natalia. Oke. Natalia, Mau lari kemana? Bang, Permulaan dari bulan adalah Januari. Januari masuk bulan apa bukan? Lari Coba kemana kalau- kau? biar aku bertanya boleh, Dalbo? Lari kemana? Jawab dulu. Ayo selesaikan dulu ini, jangan dikarang-karangkan dulu, Pak. Bulan Januari. Januari bulan apa? Iya, jangan dikarang-karang dulu. Iya, jangan Jangan lari kau. dikarang-karang. Kau mau main analogi sama gua? Gua Masa cacat dulu. karang-karang baru mau lari? Gimana sih? tadi itu berdoa-berdoa ya. Saya mau tanya sama dia, kan dia bilang Yesus itu mengajarkan berdoa. Oke. Setelah dia ajarkan, apakah murid-muridnya berdoa kepada dia atau kepada Bapa? Dengar ya, aku jawab ya. Saya dengar. Iya. Oke. Kan mengajar dia nih supaya dilakukan oleh murid-muridnya. Oke. Nah, Dia murid-muridnya berdoa Oke. kepada siapa? Siap, Adit. Ya, siap. Sama Adit. Oke, siap. Kamu Lanjut. dengan aku ya. Ya. Yang kejang-kejang nggak usah aku campur. Ya, pertanyaannya, murid-muridnya berdoa ke siapa setelah Yesus ajarkan? Atau Yesus ajarkan berdoa ke siapa kepada murid-muridnya, itu aja? Jadi gini, tadi kan di situ diambil ya, Natalia mengambil di Matius 6 ayat 12 ya. Dia hanya ambil sepotong-sepotong Yesus berdosa. Ternyata ini adalah pengajaran Yesus tentang berdoa. Yesus kan mengatakan kalau kamu berdoa, tutuplah pintu supaya orang nggak lihat kamu sedang berdoa, biar cukup Bapamu di surga yang melihat. Jangan seperti mereka yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Ya. Jadi gini, ini yang disampaikan Yesus, maka dia bilang, kalau kamu berdoa, hendaklah kamu berdoa seperti ini, Bapa kami yang di surga, toh? Ya, terus. Karena namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan cukup, dan seterusnya, oke ya? Terus pertanyaannya Abu Hadid, murid-muridnya ini berdoa kepada siapa, ya kan? Jelas sekali dikatakan di sini kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapa ini, Bapa kami yang di surga. Ini jelas awal pertanyaan pertama itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, ya kan? Iya, betul. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Jangankan pada zaman murid-murid Yesus, sampai saat ini Kristen Protestan dan Katolik juga memakai doa ini, doa Bapa kami ini. Ya. Oh, jadi Yesus ajarkan satu doa aja ya? Ya, satu doa aja ya yang diajarkan. Ini doanya ini nggak perlu harus panjang-panjang. Iya, paham. Yesus ajarkan satu doa aja. Jadi waktu yang seperti ini. Iya, jangan waktu Bapak ditimpa musibah, waktu Bapak itu mengunjungi orang mati, doanya Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, begitu. Datanglah kerajaanmu, gitu. Oke, Abu kan Hadid. cuma satu yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan berdoa, ya kan? Ya. Tapi sekarang gini Abu Hadid, Terus? ya betul. Ya. Terus? Kalau ada orang yang sakit, ya toh, atau kalau yang meninggal, ya kan? Kamu kan pasti dengar ya kalau orang Kristen berdoa, kalau dalam situasi seperti orang meninggal, ya kan? Jadi gini, ini yang dipakai adalah doa standar yang disampaikan oleh Yesus. Ini standar sekali nih. Oh, cuma satu doa itu aja. Kemudian kalau kena caranya gimana? Cara berdoanya gimana? Tadi kan Abang sudah sampaikan masuk kamar, gini Bang. Gini, Abang tadi sudah ajarkan masuk kamar sendiri di situ berdoa. Bapa kami yang di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan seterusnya. Nah, ada orang sakit, dia masuk kamar dulu tuh baru berdoa. Kan itu yang diajarkan Yesus. Waduh, kamu menafsirkan saat tidak begitu. Kok menafsirkan? Kan gini Pak. Apa yang diajarkan Yesus? Cara berdoa. Cara berdoa. Gimana yang diajarkan Yesus cara berdoa? Dengar dulu. Sabar. Iya, cara berdoa yang diajarkan Yesus gimana, Pak? Ya gimana? Sudah ya? Iya, sudah. Mengajarkan berdoa. Jelas ini yang tadi kan. Cara berdoa gimana? Yang diajarkan Yesus. Cara berdoa
Iya. Yesus tidak mengajarkan mau cara berdoa, mau berlutut. Tadi kasih tahu. Tadi Anda yang ngasih tahu. Tadi Anda ngasih tahu. Ini sekarang lain lagi. Hatinya tertuju kepada Sang Pencipta. Tadi Anda ngomong. Berdoa sambil duduk. Ya sambil tidur bisa aja. Iya, ini barusan Anda ngomong gitu. Iya, barusan. Setelah saya tanya, kalau ada orang sakit, nah, baru kau bilang yang ini. Aku kasih tahu Adit ya. Tadi lain. Itu tidak diatur dengan tata cara berdoa, enggak? Iya, tadi lain kau jelaskan. Mau lagi di jalan, mau lagi tadi sedang di pesawat. Muter-muter. Mana Yesus ajarkan yang penting hatinya? Ya, mana Yesus ajarin yang penting? Tadi Anda menjabarkan tata cara. Loh. Berdoa juga dalam hati. Aduh. Tidak perlu harus dia pergi berlutut pergi. Tadi Anda sendiri yang menceritakan cara Yesus mengajar sampai isi doanya. Terus setelah saya tanya, kalau ada orang sakit, terus kau bilang, oh yang penting hatinya, yang penting. Loh, belum berubah lagi kalian ini, gimana sih? Kamu kan coba dong. Caranya, Adit. Saya pertama gini, diam dulu, diam. Pertama saya tanya, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Kau bilang ya berdoa. Siapa yang diajarkan Yesus untuk meminta? Ada Bapak. Oke, saya ikutin. Yuk. Terus Anda bilang, caranya gimana? Katanya, ya Yesus mengatakan harus kalian bersendiri dalam kamar dan segala macam. Terus saya tanya, apakah yang Yesus ajarkan cuma Bapa kami yang di surga muliakan? Kau bilang itu standar. Nah, seketika saya tanya, kalau pergi ke orang sakit, orang mati, gimana caranya? Apa masuk kamar? Kau berubah lagi, harus dalam hati, begini, begitu, begini. Wah, ini udah berubah. Cara berdoanya udah berubah. Kamu kan bertanya, aku menjawab. Ya. Kemudian dulu. Kamu udah jawab tadi. Kau sendiri yang bilang Yesus mengajarkan doa. Tadi Natalia, saya masih dengar ya. Ketika Natalia bertanya, jadi Yesus berdoa kepada siapa? Kata Anda, oh dia lagi mengajar, lagi mengajarkan. Kau bilang tidak mengajar. Kau bilang tidak mengajar. Aduh. Kamu tanya tata caranya. Ini aku mau jawab. Enggak. Anda sudah kasih tahu caranya tadi. Anda sendiri yang kasih tahu. Saya nggak tanya loh. Anda yang kasih tahu. Kamu nggak seperti begitu. Ya dengar ya, Yesus tidak mengajarkan tata cara berdoa. Ya, hanya Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa seperti ini. Ya, kalau itu mengajarkan artinya apa? Kamu kan nanya kalau orang sakit. Aduh, dia sendiri mengajarkan kalau mau berdoa itu begini. Berarti Yesus ngasih tahu tata caranya. Kalau orang sakit gimana? Aku ajarin. Ya, Dengar, gimana? Ada nggak Yesus ajarin gitu ya? Jangan di mute dong, aku mau jelasin. Nah, curang nih. Host ini kok kayak gitu diskusi. Kita ditonton 390 juta orang nih. Kalian malu? Terus. Enggak malu, Anda yang malu. Anda mempertontonkan diri Anda itu dipermalukan di sini. Tata caranya tadi, Yesus tidak mengajarkan tata cara. Yang penting dalam hati. Oke? Jadi kalau ada orang sakit, mana orang yang meninggal, penting dalam hati? Mana yang penting dalam hati? Lihat, ya, seumpama nih, saya nih ada saudara yang sakit. Ya, kita datangin lah. Kita datang di rumah sakit atau datang ke rumahnya. Kita mendoakan dia, ya, dia. Tidak, itu yang tadi diajarkan Yesus itu standar cara berdoa seperti begitu. Tapi jadi tidak harus seperti begitu. Iya, dengan berdoa ya Tuhan, ya ampunilah kesalahan mereka. Kesalahan apa yang dia perbuat, berikan dia kesembuhan, ya, atas segala penyakitnya. Kan begitu, nggak harus harus pakai bahasa Arab, bahasa ini. Tidak, kerja bahasa Indonesia aja ngomongnya. Kata siapa harus? Dengar gini ya. Saya berdoa ya, ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hatinya si King ini, biar dia bisa menerima kebenaran. Oke, sudah, saya berdoa nih. Dulu Hadid, dengar. Aku pernah pembukaan kantor ya. Stafku ya, anak buahku dia muslim karena memang itu kita kan mayoritas muslim ya kan. Aku suruh dia yang berdoa yang menutup acara ya kan. Dia nggak berani. Akhirnya siapa yang diambil ya, teman, ada saudara Kristen yang diambil. Akhirnya dia berdoa. Jadi dia mewakili Islam. Pertanyaannya, dia mewakili Islam. Nggak sembarang orang berdoa. Pertanyaannya, apakah stafmu itu mewakili Islam? Pertanyaan saya, apakah stafmu itu mewakili Islam? Aduh.
inilah ya. Dalbo, kenapa sih kamu? Ini orang ini apa ditanya apa dijawab? Tukang Iya. galon ngaku-ngaku punya Ya, staff. kamu nggak usah framing, Dalbo. Iya, udah. Iya, udah. Kristen itu kan ada tata caranya. Kalau di Kristen tidak perlu. Doa itu adalah ibadah, ya. Ibadah itu harus ada tata caranya. Baik. Yang dimaksud doa adalah salat, itu ada tata caranya. Kita mau salat harus wudhu dulu, menghadap kiblat. Nah, kalau doa yang umum sekarang gini, saya lagi jalan nih, kemudian ada kecelakaan, saya mengatakan, ya Allah, Engkau selamatkan aku dari musibah itu. Apa saya harus tata cara dulu? Coba kau jawab. Saya ada melihat orang susah, ya Allah, angkatlah kesusahan dari orang itu. Apa saya harus pakai tata cara dulu? King. Udah, kamu ngomong aja dulu. Nanti Enggak, aku jawab. karena gini loh, kau membawa narasi yang seolah-olah mewakili Islam. Satu orang, dua orang kayak gitu kau temui, kau bilang Islam, berdoa harus begini, harus begitu. Mana ada? Udah. Ya sudah, jadi jangan bikin framing kayak begitu. Ini aku Adit, ya kan? Aku suruh dia berdoa, dia menutup. Tapi dia bilang nggak sembarang, ada tata caranya, gitu. Oh ya udahlah, aku mengerti. Ya sudah, jadi dia digantikan. Mungkin begini Bang Abu. Mungkin begini, dia ajak itu orang Islam untuk berdoa, padahal yang di belakangnya itu kan pemakan babi semua. Mayoritas muslim. Itu mungkin dia tolak, Pak. Jadi Anda harus pahami dalam kondisi dan situasinya apa. Dalam Kalau kondisi itu Kristen ada semua 100 orang loh, Dalbo. Dalbo, waktu pembukaan kantor ya, itu ada 100 orang lebih. Staf itu. Iya, mau apa? Mayoritas teman aku yang muslim, yang pimpin doa. Tapi Ya. dia nggak bisa, dia bilang ada tata caranya, nggak sembarang. Ya udah. Jadi gini udah, kembali ke topik lah. Kembali ke topik. Jadi pengajaran Yesus itu nggak ada apa-apanya ya, standar ya. Pengajaran Yesus untuk berdoa itu standar ya. Kamu itu. Orang Standar. Kristen, Adit, Orang ya. Kristen di atas standar ya. Itu, Memang luar biasa. cukup di dalam hati, Itu ya. berjalan, Ya. berdoa. Doa, Ya, orang pengajaran pada Yesus lihat, terkait ya. doa itu di bawah standar aja gitu. Yesus standar berdoa, aja. masuk ke kamar, tutup pintu. Biar Tuhan yang tahu, jangan dilihat orang. Ya. Begitu juga kalau berpuasa di Kristen itu, kalau kamu berpuasa jangan diketahui orang bahwa kamu berpuasa. Cucilah mukamu, nggak kayak Udah. kalian. Ya, Kalau nggak kayak puasa kalian ya apa? tahu semua orang. Gitu, Oh, gitu ya? Cuma Bapa di surga yang tahu. Oh, gitu ya. Bang. Mana? Kalau puasa orang tahu kita puasa dari mana? Kalau kalian kan kalau berpuasa kan orang supaya tahu semua bahwa kamu sedang puasa. Tapi kalau Kristen tidak. Oh iya, karena kalian satu orang saja yang puasa. Kalau perintah puasa dalam Islam, dengarkan. Kamu Perintah puasa dalam Islam ada di dalam 1 bulan dan semua harus puasa. Kalau kalian kan cuma sendiri satu orang, yang lain nggak ada puasa. Kalian sendiri yang puasa, satu orang. Bahkan begini Bang Abu, bahkan Kristen juga ikut andil ya, ambil andil. Iya, antrian lagi. Oh, sampai ada himbauan. Jangan habiskan itu takjil, biarkan orang Islam dulu. Kalian belakang. Katanya gini Ustaz Abu, kalau orang Kristen itu puasa nggak boleh ketahuan. Caranya gimana? Ya minum. Aduh. Ada-ada aja ya. Ini Bang King bisa. Iya. berani nggak? Ayo, Kenapa kamu saya tanya takut aku. sama kalian? Kan kamu dari tadi kamu bertanya terus. Ayo, Ya udah gantian. tanya, kenapa Gantian. harus bikin takut-takut? Mana ada saya takut Ayo, sama udah. kalian? Oke, aku Pertanyaan bertanya, kalian itu boleh? nggak ada bobotnya sama sekali. Ya Pertanyaan udah, kalian itu ya. aku bertanya gimana? Boleh, silakan bertanya. Gitu dong. Oke, Jangan- gini ya, kita bikin kesepakatan ya. Kalau Kau bertanya 20 kali, saya bertanya 5 kali, oke? Sepakat? Kau bertanya 20 kali, kau bertanya 20 kali, saya bertanya 5 kali. Sepakat? Ya satu-satu aja, nggak mau ngapain. Satu aja kamu belum tentu bisa jawab. Oh, iya. Ya silakan. Nanti giliran saya Bentar bertanya ya. balik ya. Oke nih. Oke. Oke ya, yang Oh, lain. iya.
Jangan Ya sudah. ikut-campur, ya. Iya, tanya ya, tanya. Aku bertanya nih, sebentar aku buka nih ya. Silakan bertanya Pak King ya. Ya, Bertanya sabar. kalau bisa pertanyaannya itu sulit banget sampai nggak ada satu orang Islam pun yang bisa menjawab ya. Baginda berdosa aja kalian nggak bisa jawab. Aku yang sampai sulit sekali ya. Waduh. Yang sulit. Kok Baginda berdosa? Iya, Oke, baginda lanjut. berdosa itu dalbo kejang-kejang tuh. Aku sampai dikit. Sejak kapan saya kejang-kejang? Ini orang ini pendusta betul. Iya. Aduh, pendusta gimana? Buktinya aku dikit. Sejak itu. kapan saya Iya, kejang-kejang? dosa baginda baru yang pertama, dosa yang kedua yang lebih dasar kalian nggak mau dengar. Kamu Ya sudah, bertanyalah, bertanya. Izin dulu Pak Bang Abu ya. Bukan begitu Pak, enggak mau jawab. Kan Anda memberikan satu sepakat. Tak kala Anda bertanya, saya jawab. Giliran saya bertanya, Anda langsung kesurupan, enggak mau. Maunya bertanya terus. Ini di depan saya ini masih nyimpul dia. Astaga. Kayak gitu sih Dalbo, kamu. Pantasan Yesus menegaskan di dalam Bible Pak, jangan ucap dusta. Kenapa? Karena ada nanti pengikut Paulus itu andalan berdusta. Itu. Ya udah, langsung nih. Ayo, langsung ya. Udahlah. Jawab, tanya. Iya, tanya. Yuk, tanya. Yuk. Kan kamu kan selalu bertanya ini di semua room kalian ya, konsep penebusan dosa ya kan, itu kenapa itu orang yang baik yang harus dikorbankan ya kan, Yesus kan harusnya orang jahat yang dikorbankan, kenapa Yesus ya kan, tidak begitu ya, siapa yang berdosa ya dia menanggung dosanya sendiri, kenapa harus ditanggung sama orang lain, betul? Ya, benar. Betul. Ya. Siapa yang berdosa dia menanggung dosanya Udah, sendiri. kamu bawa itu orang Yahudi dan Nas itu menjadi tebusan bagi orang beriman. Itu kan kamu bawa kan? Kamu tahu, coba. Saya tahu. Karena apa gini? Kau tahu itu peristiwa di mana? 969. Iya, Dengar ya, itu- aku bacain ya. Aku bacain Jangan usah, ya. nggak usah. Saya Pada udah hari hafal. kiamat Saya udah kelak, hafal. Nah, dengar yang dulu. saya tanya, itu Supaya kejadian teman-teman pada semua waktu ada dengar. kapan? Kamu jawab. Kamu jangan kejang-kejang dulu. Diam Tidak dulu, usah, Adi. nggak usah. Kalau perlu kita Diam penggal dulu. aja kalimat Kenapa atas. Kamu takut ya? Astagfirullah. Kok takut? Itu kejadian di mana? Saat kapan? Apakah hari kiamat saat orang sudah masuk surga neraka masih ada lagi dihitung dosa-dosa? Nggak ada, udah nggak ada. Sudah di sebelumnya, di yaumul hisab, ya, yaumul mizan, sudah timbangan sudah kelar, sudah selesai. Ini sudah ada dosanya, ini udah pahalanya. Ya, tinggal sekarang tempati. Nah, tempati. Jadi bahasa menempati itu begini. Tadinya jatah orang Islam yang di neraka itu karena diisi oleh orang Yahudi, maka dia menebus tempat itu dan orang Islam masuk surga. Itu. Kalau kau bilang dosa, berarti sebelum masuk kiamat itu di belakangnya lagi. Karena perhitungan hisab itu ada. Di mana kau masih punya dosa, kau harus ketemu orang ini. Minta maaf sama dia. Kalau enggak, sudah dosanya ditimpakan kepadamu. Nah, itu sudah lewat. Yang sementara kau ini bicara masuk ke tempat. Bukan lagi masalah hitungan dosa-dosa di situ. Tebusan-tebusan sudah enggak ada, udah lewat. Fasenya udah lewat. Udah ya. Gitu aku ya. terusin Udah. diam ya. Pada hari Itu kiamat jawaban. kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Berarti Iya. Kristen dengan Nasrani dan Yahudi akan menjadi penebus kalian loh di neraka. Pertanyaan saya simpel. Kawan-kawan yang 300 ribu 300 mata. Menanggung dosa sendiri. Kenapa Oke. kalian kita orang Nasrani? Simpel aja. Pertanyaan saya buat teman-teman Muslim, apakah kafir masuk surga? Pertanyaan saya, apakah kafir masuk surga? Masuk neraka. Benar dulu kan dikatakan ini, ya kan? Kamu kan Bener kan? Bener. Ini mau dijawab. ya kan? Akan ditimpakan kepada orang Dan yang begini Pie, Anda jangan kepedean. Di situ kan Yahudi dengan Nasrani, bukan Kristen. Oh gitu, harusnya Al-Quran tidak mengenal Kristen, Pak. Tuh.
Tuh, Anda ini bertanya, dikasih tahu. Ya, sekarang saya tanya Anda, dalam Islam, di dalam Islam yang Anda ketahui, apakah orang kafir masuk surga? Coba jawab itu dulu. Sepengetahuan Anda di dalam Islam, apakah orang kafir masuk surga? Coba jawab dulu. Oke, aku jawab ya. Ya. Jangan dimiliki. Langsung masuk atau tidak? Itu aja. Ini kamu Sepengetahuan Anda, sebentar. Saya mau tanya, sepengetahuan Anda orang kafir di dalam Islam masuk surga atau neraka? Dengar ya, di Kristen juga orang kafir itu pasti masuk neraka. Ya udah. Menanggung sendiri dosanya dia. Ya udah. Dosanya kalian Karena dia masuk neraka. Dengar. Dengar. Saya pahamkan kepada Anda. Kamu sudah oke. Kan tadi saya bilang ini bukan bicara masalah dosa-dosaan di situ. Itu masalah ketika orang kafir sudah masuk ke dalam neraka, yang dia masuki tempat yang tadinya ada disiapkan untuk orang muslim, ternyata sudah diisi sama kafir. Ya udah, yang muslimnya diganti, pindah ke surga. Itu hadisnya seperti itu. Bukan bicara dosa-dosa. Sudah kelar dosa di depan, itu udah kelar. Selamat datang di kebetulan. Terus ini diskusi kayak gini. Udah, kau dikasih tahu, kau nggak mau tahu, kau nggak peduli. Belum selesai, kamu aja yang mau didengar. Udah, sudah dijawab. Kamu potong-potong. Sudah dijawab. Neraka, bagaimana pengikutnya? Diskusi kayak gini. Saya sudah jawab nggak? Saya jawab nggak? Ya, tapi kan kamu tadi kan sudah oke. Dosa ditanggung sendiri. Kenapa kamu limpahkan kepada orang lain? Pertanyaan saya jelas nggak? Coba, apakah pertanyaan saya, kau ini memangnya dasar juga menanggung dosa sendiri. Gimana? Itu hadis bukan bicara masalah dosa-dosa. Tahu nggak? Bicara masalah tempat ketika sudah semua dihisap, dosa semua pahalanya sudah dihitung, tinggal masuk. Nah, kenapa sampai orang Islam itu masuk surga? Karena neraka kalian udah isi, tempatnya udah kalian isi. Nah, pertanyaan balik. Kenapa umat Kristen tidak mampu menanggung dosanya sendiri sehingga ditebus oleh Tuhan? Silakan, Pak. Udah. Dia buka mic itu, buka mic. Bagaimana nih? Langsung gas itu, langsung gas, lihat, langsung gas. Nah. Ayo. Kayak ayam keluar kandang ya. Begitu dilepas mic-nya langsung kabur. Benny Alfian nih bertanya. Enggak. Saya dulu. Kan tadi saya yang ditanya. Jadi saya bertanya. Kenapa? Kan yang harus menang. Gimana udah, sih Wadid, gimana? Kan saya yang ditanya, saya yang bertanya balik dong. Masa saya yang ditanya, yang bertanya Bang Ben? Saya gini ya, kawannya King ya. Punya kapasitas bertanya. Bukan, nanti dia mau bertanya, giliran dia nanti. Giliran saya dulu bertanya dong. Coba ini 1 Korintus 1 nomor 21. Coba dibuka dulu. Anda bacakan kalau memang Anda bisa baca. Kalau enggak saya yang bacakan. Bisa enggak? 1 Korintus 1 nomor 21. Iya. Ya udah tunggu. Bisa nggak Anda buka bacakan atau saya yang bacakan? Apa? Coba buka. 1 Korintus 1 21 nomor 21. 1 Korintus 1 nomor 21. Coba kamu bacakan dari kamu. Oke, saya bacakan ya, pelan-pelan saya bacakan ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dari ayat ini saya mau bertanya, siapakah yang membuat Allah berkenan untuk menyelamatkannya? Itu pertanyaan saya. Dari ayat ini. Satu Korintus 1 ayat 21 ya. Bentar. Halo? Ya, udah saya bacakan tadi. Ya. Tunggu dulu ya. Aku baca ya.
Ya baca. Tadi saya suruh baca nggak mau. Dalam hikmat Allah tidak mengenal, ya. Oleh karena Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Betul. Oke, pertanyaan saya apa tadi? Sabar, kau jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Allah berkenan untuk menyelamatkan? Dari ayat itu. Sebentar ya, sebentar. Ya. Baca Alkitab, jangan dipotong-potong. Kau juga potong-potong. Kau menuhankan Yesus juga potong-potong. Mana kau baca satu ayat Yesus adalah Tuhan? Kau jangan putar-putar lah. Dia dengar dulu, diam. Beni, aku dengar hadits ini. Iya, teman-teman lain ketawa aja, numpan ketawa apa sih? Diam saja, diam. Ya. Jangan marah-marah. Lanjut. Kalau perlu sampai 125 kau baca. Ya. Iya, kan aku kasih tahu. Di sini kan nggak boleh main-main satu-satu ayat saja. Iya. Ini ya, hikmat. Ya. Itu perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Oh, harus lihat perikop ya? Harus lihat perikop ya, Pak? Nah, kita harus tahu juga perikopnya apa, Pak. Oh, harus lihat perikop ya? Oke. Enggak. Pengen ketegasan aja. Baca Bible harus lihat perikop ya. Harus lihat perikop ya. Lihat juga perikopnya, baru apa isinya. Oke, tunggu. Saya sepakat ya. Membaca Bible harus lihat perikop ya. Tidak juga. Oh, tidak juga. Takut dia. Takut dia. Kalau mau konsisten, kita sepakat. Baca Bible harus lihat perikop. Mati dia, Yesus nggak jadi Tuhan. Karena tidak ada perikop Yesus Tuhan. Nah, kau juga comot-comot ayat juga Jawab. Abu Hadi, kamu itu banyak kali bicaramu kau. Kau tidak sesuai. Benar. Ayat Di sini kau suruh saya lihat konteks. Tentang salib. Abu Hadi, kamu bertanya kan, giliran aku untuk menjawab. Ya, udah. Tapi kamu jangan nangis lah. Santai aja kali. Ya udah. Sebab sudah. pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tuh. Di mana kau baca? Di mana? Ya itu kan tadi ayat 21 yang kamu baca toh. Iya. Kamu baca Terus? dari ayat 18 saja. 18 itu konteksnya apa? 18 konteksnya apa? Ini kan kaitannya, ini kan ayat 21. Kan kau bilang konteks. Kamu jangan begitu, harus dibaca Tadi ayat kau sebelumnya bilang juga. konteks. Supaya bisa mengetahui maknanya. Kamu ambil satu ayat aja, nggak boleh begitu, Bos. Jadi kita dengar kau baca dari 1 Korintus 1 sampai selesai. Tidak usah, ini ayat 18 saja. Ini kan 21 kan. Kenapa nggak sekalian? Kan nanggung juga. Tiga ayat saja. Tidak bisa kamu memotong-motong ayat sama kayak Natalia tadi. Natalia kan mengambil sepotong-sepotong berdosa kepada Bapa, kepada surga. Ternyata ada ayat sebelumnya mengatakan bahwa ini berbicara tentang anak yang hilang. Terus. Sudah salah. Oke, sekarang di sini berbicara tentang apa? Di sini. Hikmat. Sekarang di sini. Ya kan? Jangan bicara ayat-ayat tidak berdiri sendiri. Ada ayat sebelum dan sesudahnya. Oke, baik. Dulu dong. Oke. Yang sebelumnya itu ada berapa ayat? Ini ayat 18. Kan ayat 21 3 ayat aja, sabarlah menunggu. Kenapa sih kamu itu? Kamu jawaban atau mau cari ini pembenaran? Ya kan? Nah, ayat sebelumnya mengatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nih, bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dari mana? Ini kan masuk 20 ini ya. Dari manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Menjadi kebodohan. Oleh karena ini ayat yang kamu tanyakan 21 kan, betul ya? Iya. Lanjut.
Oleh karena dunia dalam ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebutuhan pemberitaan Injil. Ayat 22-nya, orang-orang Yahudi yang menghendaki orang-orang Yunani, sabar dong, ini kan ayat selanjutnya. Ya, udah. Kamu kejang-kejang duluan, belum aku jawab. Kejang. Orang cuma ngantuk. Tanya Abu Adit, kamu diam dong, diam, oke? Ayat 22-nya. Orang yang Yahudi menghendaki tanda. Nah, orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Anda orang Yahudi bukan? Aduh, kena lagi. Kau baca sampai di bawah itu justru menelanjangi Anda. Saya nggak mau sampai di bawah, karena di bawah itu nanti justru menelanjangi Anda. Kenapa kamu belum apa-apa? Kamu udah kayak Bukan, gini ya? saya kasihan sama kamu. Woi, kamu baca sampai di mana? Sampai 31. Aduh, diskusi kamu itu. Enggak, mau baca sampai 31. Sampai 31. Ini sudah cukup ya. 2 ayat sebelumnya, 2 ayat setelahnya sudah cukup. Udah cukup. Ini bahasa Indonesia, kawan. Memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Oke. Iya. Bener. Ibaratnya gini nih. Ibaratnya gini. Gimana sih? Aduh. Saya mau tanya, Bible ini bahasa Indonesia. Kami sekolah juga belajar bahasa Indonesia. Kami tahu bagaimana merangkai sebuah kalimat dari setelahnya atau sebelumnya atau setelahnya. Tahu kami. Kenapa kau ajari kami bahasa Indonesia? Apakah bahasa Indonesia ini milik Kristen sehingga kalian mau ajari kami bahasa Indonesia? Udah jelas-jelas di situ tertulis Allah sendiri yang merubah hikmat itu menjadi kebodohan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu ketika melihat proses ini maka tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi bagi orang-orang di luar Yahudi itu kebodohan. Siapa yang bodoh? Kata mereka orang Yahudi itu bodoh. Karena kenapa? Diperintahkan oleh Allah sudah mengambil ini. Kamu menjawab. Kenapa kamu sudah menafsirkan? Kok menafsirkan sih? Kamu kan bertanya ini. Aduh. Kamu kan... Pertanyaan saya simpel. Siapa atau apa yang dikehendaki oleh Allah supaya diselamatkan? Bagaimana caranya? Ya sudah, diam. Aku jawab dong. Kenapa kamu langsung menafsirkan? Kamu kok kan bertanya. Aduh. Botol di kepala ini. Mau. Ngamuk saya lama-lama ini. Oh, ternyata Abdul Hadid kamu yang ini ya, kamu yang bikin mute ya. Saya bukan moderator loh. Saya bukan moderator. Yang bisa mute cuma moderator sama host. Kamu jangan nuduh-nuduh ya. Aku tampar kamu. Mau lagi? Kain botol di kepala tuh biar kapok. Kan? Sudah diam. Sekarang aku menjawab. Kamu kan bertanya. Bukan saya ya. Bukan saya. Kamu bertanya, diam dulu. Kenapa ini Dalbo nih? Ya, diam. Kamu kan ini kan diskusi. Harusnya host itu sebagai penengah. Ya, jangan kamu belah pihak. Ya, bukan saya ya. Pastinya bukan saya. Saya nggak ada moderator, bukan host. Kita mau menjawab ini di mute. Mau diskusi nggak ini Hadid? Ya saya mau. Jawab dulu pertanyaanku. Bukan, jangan tanya saya. Kenapa tanya ke saya? Saya bukan punya Komal, saya bukan moderator. Kalau kamu itu nggak adil nih, kita ditonton 352 juta. Aku kayak gini kalian diskusi. Ya. Silakan. Ya, jawab. Ya sudah, Dalbo kamu diam. Ya. Jadi gini, ayat di 21 yang tadi itu ya. Tolong jangan di mute lah, kasihan dia. Jangan di mute. Buka aja mute-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, ini kan kamu kan butuh jawaban, kamu bertanya. Iya, saya mau jawaban. Ayo ngomong. Itu makanya, tapi si Dalbo ini kok host kayak gini ya? Marahin lah. Astagfirullahaladzim. Marahin King, marahin sama host moderatornya, marahin semua. Ini sih malu-maluin, ini ditonton kita 300. Jangan kau bilang Islam malu-maluin, justru saya mendukung kau marahin dia. Kau bilang Islam malu-maluin. Ini lama-lama gua kamu ini dong, marahin dong si Dalbo. udah ku bilang marahin, aku mendukungmu. Lah, Udah, mau dengar jawaban nggak? Oke ya. Jawab marah. Ini. Jangan gitulah. Kalian bertanya tapi tidak butuh jawaban nih. Si Dalbo kejang-kejang saya yang bertanya, kalian saya yang bertanya. Ya udah, ini aku mau jawab, kenapa di mute? Jawab lah. Bagaimana? Belum sekelar. Asal Saya baru ada nih dari beli rokok di luar. Tuh, katanya Bang Dalbo mute terus. Hah? Gua bilang marahin lah Bang Dalbo, marahin. Aku mendukungmu. Ya udah ya. Aku jawab ya. Teman-teman di mute ya, jangan. Nah, berarti bukan Dalbo, ada nih siapa nih? Binnya Alvin Karim. Aku maaf tadi kepencet. Maaf. Tuh kan? Udah Bang kubilang. Gege ternyata. Aduh. Ya udah dimaafkan. Oke ya. Nah, jadi supaya tidak ini, aku baca pertanyaanmu ya di ayat 21. Aku ulang sekali lagi, ini karena Iya, supaya orang bisa paham, ya? betul, monggo. Ya. Iya, monggo. Ayat 21 nya mengatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ulang lagi pertanyaanmu, Hadid. Halo? Saya jangan di mute dong. Gimana sih? Saya mau mengulang pertanyaan kok saya di mute. Gimana ini? Hancur. Aku pun kena mute ini. Gimana nih? Aduh. Oke, saya ulang ya pertanyaan. Oh, jangan di mute lah. Saya mau mengulang pertanyaan saya. Oke, saya bertanya. Lu jangan di mute. Aduh, gimana ini? Pertanyaan saya gini ya. Apa yang menyebabkan sampai Allah itu berkenan? Jangan di mute. Aduh. Gimana ini, Bang King? Saya di mute terus nih. Enggak, kayaknya kamu deh yang mute dirimu sendiri deh. Enggak ada. Aduh. Hebat pakingnya. Oke, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan sehingga Allah itu berkenan untuk menyelamatkan? Gitu. Oke, udah ya. Didengar ya. Jadi gini, bicara keselamatan ya, keselamatan itu diterima oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Artinya Injil itu terkadang diberitakan oleh orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia, paham? Injil Kristus datang pertama-tama bukan kepada orang-orang besar, bukan kepada orang-orang terpandang, tetapi kepada orang-orang yang bodoh, yang lemah. Kalau Injil pertama-tama diberikan kepada orang yang terhormat, tentu akan lebih mudah bagi dunia ini untuk mempercayainya. Tetapi apa nyatanya? Berita kelahiran Yesus yang pertama kali disampaikan malaikat justru kepada para gembala, bukan kepada raja. Ya, berita kebangkitan Yesus itu justru pertama disampaikan kepada wanita yang tidak dihitungkan di masyarakat waktu itu, yaitu bukan kepada prajurit atau kaisar Roma. Ya, jadi dengan demikian orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil ya, untuk dijadikan murid Tuhan Yesus bukan pejabat, bukan orang kaya, tetapi nelayan, orang yang tidak berpendidikan, ya, orang penuh dengan keraguan-raguan, bahkan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tamak ya, ya kan, bahkan Paulus ya, siapa tahu Paulus ya, Paulus sendiri bersaksi, aku tadinya adalah seorang penghujat, ya ini
Paulus ya, seorang penghujat, pembunuh dan penganiaya dan seorang ganas ya kepada pengikut-pengikut Kristen ya. Jadi jelas Tuhan memakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat sekalipun. Oke, ya, sudah. Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak King. Tepuk tangan dulu. Karena Injil ini diberitakan kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang nelayan. Kenapa? Kenapa bukan orang-orang yang pintar? Kenapa orang-orang cerdas? Karena orang-orang yang cerdas akan memakai akalnya yang cerdas, menolak pengajaran itu, karena tidak mungkin Tuhan yang di langit, yang Esa bisa turun ke bumi menjadi manusia yang menjadi lemah, menjadi tidak kuasa. Itu kalau orang bodoh akan menerima. Makanya di 1 Korintus 4 nomor 10 dikatakan kami bodoh karena Kristus. Nyatanya lihatlah bagaimana orang-orang yang memakai akal mereka membaca Bible, rata-rata mereka semua keluar dari ajaran itu. Keluar mereka. Terbalik gimana sih? Mereka keluar dari ayat dari ajaran mereka. Karena kenapa? Memang kalau orang bodoh bisa menerima, kalau orang yang pintar gak bakal bisa menerima. Masakan Tuhan yang di perjanjian lama disebut aku tidak akan pernah jadi apapun, yang baik yang di langit maupun di bumi, tiba-tiba jadi. Aku bukan manusia sehingga berdusta, aku bukan anak manusia sehingga menyesal, jadi manusia. Gimana orang cerdas mau menangkap hal ini? Logikanya tertolak. Anda saja, saya uji akal Anda, ketika Anda melihat seseorang muda yang dewasa laki-laki jalan di jalanan umum tanpa baju dan celana, kau akan menganggap ini gila, orang ini gila. Itulah akal menerima yang kenyataan. Sekarang kau lihat Tuhanmu nggak pakai baju, kau katakan dia Tuhan, yang sementara manusia yang sama laki-laki kau bilang dia gila. Inilah kenapa sampai Injil yang kau maksud itu adalah diajarkan orang-orang yang bodoh supaya mereka tidak bisa menerima kebenaran. Nah, janji manisnya apa? Supaya Allah selamatkan kalian. Itu janjinya. Tapi ditepati nggak? Ternyata tidak. Karena apa? Orang-orang yang cerdas akan senantiasa ada untuk memberikan penerangan, memberikan keterangan kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat. Itu dia. Jadi sekali lagi Anda mempermalukan diri Anda membaca itu dari atas sampai bawah, padahal saya sudah cari aman ini. Saya cuma baca di situ. Ya. Sudah ya. Oke. Nah, aku menanggapi. Jadi gini Hadid, kamu jangan salah menafsirkan. Maksudnya di sini orang bodoh itu orang-orang tarian niaya ya, orang yang lemah ya, yang orang-orang yang inilah istilahnya, termasuk juga orang yang jahat loh. Paulus itu orang jahat loh. Tapi Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa kasih hidayah kepada dia. Jadi pemberitaan Injil bukan cuma kepada orang-orang yang terpandang. Jangan pakai hidayah. Orang-orang raja, ya kan, orang-orang raja, prajurit-prajurit Roma, tapi orang-orang yang lemah, ya. Di situ dikatakan ya, untuk orang-orang yang tidak ada secara di masyarakat ya, dia tidak terpandang ya, bukan pejabat-pejabat. Tapi mereka bisa memahami, justru orang-orang pintar yang kadang ya selalu memakai akal pikirannya ya, tidak berhikmat. Terkadang begitu, lebih baik berteman dengan orang bodoh tapi berhikmat daripada orang yang pintar ya selalu berargumen dengan teori-teori keilmuannya dia. Kan ada istilah begitu, lebih berteman dengan orang bodoh tapi dia berhikmat daripada orang pintar. Ya, ada kan istilah begitu di masyarakat. Jadi maksudnya itu, Bang. Itu pertemanan. Ini bicara keimanan, kawan. Ini keimanan. Apakah keimanan di dalam Kristen dilandasi dengan kebodohan? Coba kau jawab. Di Islam menganjurkan orang umat Islam itu untuk pintar. Bahkan diperintahkan wajib. Ya, tulabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi semua orang Islam, orang beriman. Dituntut kami untuk pintar, bukan seperti ini harus bodoh supaya dapatkan keselamatan. Gimana ceritanya? Karena apa? Kalau pintar dia akan tahu sebenarnya ajaran ini ajaran bukan dari Tuhan, ini buatan manusia. Supaya Anda tahu. Kalau orang yang bodoh dia nggak mau tahu, dia sudah terima itu, ya udah itu saya terima. Itu orang bodoh, karena orang bodoh tidak dirangsang akalnya untuk mengkritisi. Itu bukan orang bodoh. Yang mengkritisi selalu itu ada orang-orang ilmiah. Mereka penasaran dengan alam ini, mereka kritisi, cari. Kalau orang bodoh mah sudah terima itu.
Jadi wajar kalau memang kabar Injil ini untuk orang-orang yang bodoh. Supaya apa? Jangan mereka cek-cek lagi ke bawah, jangan dikritisi-kritisi lagi. Ini maksudnya. Oke? Jadi lihatlah orang-orang yang punya ilmu di antara orang Kristen, semuanya move on, keluar, pindah. Yang tinggal hanya orang-orang yang bodoh. Gitu. Supaya yang bodoh tadi tidak keluar, kenapa? Dibikinlah karena kalian akan diselamatkan. Itu di situ. Itu kuncinya di situ. Oke, udah. Jadi gini, Abu Hadid ya, kamu itulah. Aku kan lebih paham karena kami mengimani. Kamu memutarbalikkan orang bodoh itu maksudnya orang yang lemah. Ya, dengar dulu. Iya, lemah secara pemikiran, lemah secara kondisi. Jadi lemah itu banyak. Lemah secara pemikiran itu bodoh. Lemah secara kondisi adalah dia mungkin tidak makan, ya, lapar jadi lemas gitu kan. Lemah dalam sisi yang lain. Itu udah intinya semua di situ. Mau kau putar di sini dia jadi ke situ, putar ke sana jadi ke sini juga, sama aja lingkaran kawan. Kau berbicara dalam lingkaran aja, bicara dalam lingkaran. Kan pikiran aku dong menanggapi. Kamu kan sudah bicara banyak. Jadi jelas di situ keselamatan itu bukan hanya kepada orang-orang yang terpandang, pejabat-pejabat, raja-raja. Justru Tuhan mencari orang-orang orang yang lemah. Iya, betul, ya, betul, kan? betul. Dan orang-orang yang jahat malahan loh, orang jahat seperti Paulus, orang jahat. Tuhan kasih hidayah kepada dia, akhirnya apa? Dia jadi rasul. Tuhan dia untuk memberitakan firman. Kan banyak begitu daripada orang yang pintar, sok tahu seperti ahli Farisi. Iya, makanya karena Paulus itu bodoh. Makanya salah-salah informasi terus. Hadid, sebentar dulu dia dulu giliran aku. Seperti orang-orang Farisi, mereka kan pintar hukum Taurat ya, imam-imam ahli Taurat, tapi mereka tidak menjalankan apa yang tertulis di hukum Taurat. Mereka imam tapi tidak sebagai pelaku firman yang kayak begini nih, yang tahu firman tapi tidak melaksanakan. Lebih baik orang bodoh ya seperti nelayan ya, petani yang tetap yang setia mengikuti pengajaran ya apa yang disampaikan oleh Rasul, begitu maksudnya. Jadi keselamatan itu jangan bukan hanya kepada orang-orang terpandang. Orang jahat juga bisa jadi baik. Jadi begini ya, karena tadi Paulus ini karena kebodohan, penjahat dan sebagainya, orang lemah, nggak ada akal. Makanya di dalam KPR 9 nomor 7 itu beda dengan KPR 22 nomor 9. Jadi di KPR 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang jua pun. Di KPR 22 nomor 7, maka rebahlah aku ke tanah. Ya, sebentar, ini nomor 9 harusnya, bukan 7. Baca dong. Sebentar. Oke. Maka dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Yang mana yang benar, melihat tidak mendengar tapi melihat, atau tidak melihat tapi mendengar? Inilah karena dari kebodohan tadi akhirnya salah kutip. Kalau cerdas, pintar, nggak salah kutip. Ini firman loh, ini katanya kitab suci firman Tuhan, kok keliru? Terus orang yang bodoh bagaimana bersikap? Itu nggak ada salahnya, itu nggak kontradiksi. Itulah maksudnya orang bodoh yang mendapatkan keselamatan di dalam Bible, karena memang dia nggak perlu lagi kritisi. Kenapa bisa berbeda ini? Kejadian sama, kok bisa berbeda ceritanya? Nah, kalau pintar akan menyatakan ini kesalahan. Udah, kalau orang bodoh mengatakan ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Itu bedanya di situ. Jadi kenapa kamu mengatakan ada perbedaan di situ ya? Jelas di sini dikatakan ya, ada yang melihat tapi tidak mendengar, ada yang mendengar, tapi tidak. Ada yang mendengar tapi tidak melihat. Ya, terbaliknya kan di situ kan Paulus kan beserta dengan pengikut-pengikutnya juga, dia ada berapa orang. Paulus kan bukan sendiri. Yang Paulus bicarakan ini adalah orang-orang yang mengikutinya, bukan Paulusnya. Iya, yang pengikutnya nih, pengikutnya.
Iya. Begini, Adit, dengar dulu Abu. Coba. Iya, coba. Pengikutnya Paulus itu kan ada beberapa orang, bukan cuma 1-2 orang. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Itu berapa jumlahnya? Oke. Dari sekian pengikutnya itu, ada yang melihat kejadian itu, cahaya itu dia lihat, tapi dia tidak mendengar. Kemudian ada pengikutnya yang lain, dia mendengar suara itu, tapi dia tidak melihat. Itu maksudnya, Hadir. Oh gitu, begitu. Iya. Oke, Karena coba Anda buka ya, bikin Ada perbandingan beberapa orang 2. yang dia pengikutnya, bukan cuma 1-2 Udah orang. saya kritisi ayat 2 kitab ini, sudah saya kritisi dari sisi bahasa pun berbeda. Oke, saya mau tanya Anda. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 itu siapa yang berkata? Di KPR 22 nomor 9 siapa yang berkata? Bentar, aku buka dulu Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Coba, siapa yang berkata? Sebentar, sabar. Saya nggak berani kalau tidak ada memang. Kisah Para Rasul 9 ayat berapa? Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Ulang lagi. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. KPR 22 nomor 9. KPR 22 nomor 9. KPR 22 nomor 9. Ini aku bacain ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya. Itu dikatakan mereka itu pengikutnya ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Tuh. Oke, Kan siapa yang berbicara di sini? tidak mendengar. Siapa yang berbicara di sini? Ini jelas ini Paulus ini yang Oke. Buka KPR 9 nomor 7. Buka KPR 9 nomor 7. KPR 9 nomor 7. KPR 9 nomor 7. Maka termangulah teman-temannya seperjalanan ya, karena mereka memang mendengar suara itu ya, ada juga mendengar suara ya, tetapi tidak melihat. Oke, siapa yang berbicara di situ? Ya Saulus lah di sini. Coba baca ulang. Siapa yang bicara di situ? Coba. Tunggu ya. Coba baca baik-baik. Ini kan yang terbaliknya, ya kan? Di sini dia di sini dikatakan termangu-mangu karena mereka mendengar, tapi Saya bertanya siapa yang berbicara di 9 nomor 7 ini, KPR 9 nomor 7. Tunggu dulu. Tadi kan di 22 kau bilang itu Paulus yang berkata. Oke. Iya. Oke. Sekarang di KPR 9 nomor 7 siapa yang berbicara? Bentar dong, kita baca dulu ayat selanjutnya nih. Kan kamu Enggak usah selanjutnya, langsung ke 9 nomor 7. Lalu membuka matanya tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam situ. Oke, siapa yang berbicara di situ? Siapa yang berbicara di situ? Paulus bertobat. Siapa yang berbicara di situ? Bentar, aku cari tahu dulu, Bang. Aku nggak berani menyebut sembarang. Udah jelas-jelas ada kata ganti orang keberapa itu, orang pertama. Udah jelas-jelas ada kata ganti orang pertama. Kau masih cari-cari. Ya memang benar, betul. Kalian harus bodoh. Harus. Kalau enggak bisa. Kamu siapa? Adit. Saya tanya Anda tanya ke saya lagi. Gimana sih? Makanya aku lagi nyari-nyari. Saya gini ya. Di KPR 22 nomor 9 kau bilang dengan pasti. Kenapa kau nggak cari-cari di bawah dulu? Langsung kau katakan ini Paulus. Kenapa kau nggak cari-cari dulu gitu? Kenapa? Kenapa di nomor 97 kau cari-cari gitu? Katanya gini, dan mereka menyertai aku. Tuh, mereka menyertai aku. Siapa itu? Yang saya tanya di 97. Woi. Iya kan jelas itu kalau 22 ayat 9. Aduh mati Mati. Kalau yang 9 ayat 7 yang Paulus juga. Dulu. Wah, kamu itu gimana? Aduh, ampun dosanya ya Allah, ya Tuhannya Yesus, ampunilah mereka. Sehingga mereka lah orang-orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak memanfaatkan akal yang kau berikan ya Rabb.
Berikanlah mereka, bukalah hati mereka, ya Allah. Dengar, penulis kisah para rasul ini kan kalau nggak salah ini Yohanes, ya. Terserah kaulah. Mau Yohanes, mau Justus, mau Pilatus, mau siapapun. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, siapa yang bercerita di situ, berkata di situ di 9 nomor 7. Ya penulisnya lah di sini. Oke. Penulisnya menulis kebalikan dari yang dia dikatakan oleh Paulus. Oke? Oh, kebalikan? Lah, coba baca. Di sini dia bilang melihat, mendengar tapi tidak melihat. Paulus bilang mereka melihat tapi tidak mendengar. Kau bilang sama, nggak kebalik. Memang harus bodoh kawan. Ini kan muridnya ada berapa orang, Hadid? Bukan cuma satu orang. Kalaupun kau bilang itu murid, kau bilang pengikutnya, tapi tidak mendengar. Ada yang mendengar tapi tidak melihat. Oke. Ada berapa orang? Iya, pertanyaan saya, kalau dia berkata-kata begini, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Apakah yang penulis ada ikut di dalam situ atau di luar? Penulis menceritakan ini. Iya, kau bilang tadi murid-muridnya. Oke, sekarang ketika kalimatnya begini, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Apakah yang menulis ini ikut di dalam atau dia di luar? Dia menceritakan ini. Harusnya dia mengatakan, maka termangu-mangulah kami, teman seperjalanan itu. Kalau dia menceritakan kembali, karena dia terlibat dalam gini. Kalau dengarkan, nah berarti dia di luar, iya kan? Penulisnya di luar, nggak ikut. Ampun dosa. Pasal 9. Tapi kalau di ayat pasal 22 itu perkataan Paulus. Ya, itu penulis katakan ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini jelas. Oke. Di 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke. Yang di Paulus katakan, ini perkataan mulut Paulus. Oke. Perkataan mulut Paulus mengatakan yang ikut dia itu apa? Melihat tapi tidak mendengar. Ini kata Paulus. Kalau memang ada dua kelompok, ya, coba mana data bahwa ada kelompok kedua lagi? Coba mana? Coba Anda baca ya dari KPR 567 sama narasinya dengan KPR 222 dari nomor 789. Kita ini orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Jangan dibodoh-bodohi. Kecuali kau bicara dalam bahasa Yunani, ya saya diam aja. Ketika kau jelaskan, ya saya diam aja. Karena saya nggak tahu bahasa Yunani. Bingung kan? Bingung. Kalau orang bodoh mah sudah. Itu nggak ada. Itu ada ini gini. Ada orang bodoh kan gitu. Tapi kalau orang yang kritis, dia akan melihat ini sebuah kesalahan. Udah? Nanti saya tanya, yang mana yang benar? Perkataan Paulus atau pernyataan si penulis? Sama-sama benar, karena di situ ada beberapa minta murid. Minta ampun. Di situ ada beberapa murid. Oke. Ya, kecuali kalau cuma satu muridnya Paulus saja, pasti kontradiksi. Tapi ini murid-muridnya ada beberapa orang. Dengar baik-baik. KPR 22 nomor 9. Tidak mendengar. Dan kata Paulus. Dan itu maksudnya. Oke, dengarkan. Dan mereka yang menyertai aku. Adakah tersisa yang tidak mengikuti dia dalam perjalanan itu? Kan ada beberapa orang. Iya, makanya dan mereka yang menyertai aku. Iya. Disebutkan. Oke, berapa orang itu? Bukan pasti lebih dari satu orang. Mereka. Oke. Dan mereka yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya. Oke. Ya, melihat. Coba. Iya sudah, sebentar. Apakah dari pernyataan Paulus ini masih ada kemungkinan bahwa yang lain tidak mendengar suara? Ada kemungkinan, karena penulis mengatakan ada yang mendengar tapi tidak melihat. Kok penulis? Orang yang alami kejadian Paulus sudah mengatakan demikian. Kok penulis yang nggak ikut, nggak tahu?
terus membuat premis yang lain lalu dikatakan benar. Gimana? Penulis ini menceritakan, dia melihat suatu penglihatan, berbicara. Melihat bagaimana cara penulis ini menulis gimana? Itu ada yang melihat, ada yang tidak mendengar, ada yang mendengar tapi tidak melihat. Kecuali kalau pengikutnya Paulus cuma satu orang, pasti kontradiksi. Tapi ini kan mereka lebih dari satu orang. Oke, saya ikuti maumu. Ini ceritanya kan ada cahaya nih, ya kan? Lalu cahaya itu mengatakan kepada saudara, keluar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Oke. Yang ikut itu kalaulah tidak mendengar, masih tidak melihat, tidak mendengar tapi melihat. Kenapa? Karena cahaya itu bisa dilihat dari jauh. Ya. Iya, tapi bisa melihat. Sekarang kalau orang mendengar tidak melihat, gimana ceritanya? Dia posisi di mana? Jadi maksudnya gini, ada satu muridnya, kan ini lebih dari satu. Enggak ada satu muridnya. Mana pernyataan bahwa di antara yang ikut itu ada yang tidak lihat? Ini di sini, dan mereka yang menyertai aku semuanya, kata Paulus. Enggak ada di antaranya semua yang mengikuti dia tidak melihat. Memang melihat cahaya tapi suaranya tidak didengar. Iya, tidak melihat. Iya, ini dan mereka yang menyertai aku. Ya, mereka yang menyertai aku melihat, memang melihat cahaya. Melihat, tapi dia tidak mendengar. Tapi suara mengatakan mereka mendengar, tapi tidak lihat cahaya. Terus berarti ada murid yang lain yang mengatakan. Mana itu asumsi? Itu asumsi. Saya bisa buat asumsi, kawan. Saya bisa buat asumsi. Ini muridnya lebih dari satu masalahnya. Iya. Ini kan pasti kontradiksi. Kau nggak ngerti ya? Iya. Makanya Paulus mengatakan dan mereka yang menyertai aku, mereka itu berarti semua yang ikut dia kan gitu? Iya. Betul tidak? Oke. Mereka berarti semua yang mengikuti Paulus, betul? Bukan, Mike. Berarti kata Paulus dan mereka yang menyertai aku, berarti mereka ini semua kan yang mengikuti dia? Ya, betul. Oke. Memang melihat cahaya kata Paulus. Ya. Tapi suara tidak dengar. Ya, tidak mendengar suara. Adakah pernyataan Paulus ini yang tertinggal? Nah, tidak ada. Tidak ada. Penulis mengatakan ada yang mendengar, ada yang melihat tapi tidak mendengar, begitu ya? Enggak, tidak. Mereka mendengar tapi tidak melihat. Ya, mendengar tapi tidak melihat. Ya. Jadi ada murid yang lain. Masya Ini Allah. berbicara mereka. Bukan berbicara satu orang. Mereka lebih dari Saya ulang ya. Oke, saya ulang. Ada Saya murid ulang. yang lain. Iya, saya ulang. Dan mereka yang menyertai aku, apakah ada yang lain yang tidak disebutkan oleh Paulus? Kan itu pengakuan Paulus mengatakan itu. Iya. Ya kan? Adakah yang lain yang tidak disebutkan oleh Paulus? Sebentar. Adakah orang yang lain yang tidak disebutkan oleh Paulus yang ketika berjalan bersama dia? Kan murid-muridnya ada berapa orang di situ? Iya, pernyataan Paulus yang saya tanya ini. Dan mereka yang menyertai aku. Oke, mereka ini ada yang terlewatkan oleh Paulus? Atau sudah semuanya? Iya, mereka kan semua. Oke, berarti semua yang ikut Paulus. Oke, dengar. Semua yang mengikuti Paulus melihat cahaya. Menurut Paulus. Melihat cahaya, tapi tidak mendengar. Tapi tidak mendengar. Ini menurut Paulus. Ya, berarti yang mengikuti Paulus sudah semua. Sudah. Semua yang ikut situ. Ya? Iya, sebentar saya tanya dulu biar tidak balik-balik. Dan mereka yang menyertai aku, apakah yang ada yang tersisa? Atau di luar? Atau yang ketinggalan perjalanan? Ada nggak pernyataan Paulus ini? Tidak ada, semua. Oke, semua ya. Berarti semua kata Paulus yang ikut sama aku memang lihat cahaya, tapi tidak dengar suara. Oke. Yang tadi di nomor KPR 9 nomor 7 mengatakan mereka mendengar tidak melihat cahaya, tapi tidak mendengar. Ya. Mereka lihat tapi tidak mendengar. Tidak mendengar. Ya. Salah. Mereka mendengar tapi tidak melihat cahaya. Mendengar tapi tidak melihat cahaya. Terbaliknya kan? Iya. Menurut penulis. Kata penulis. Oke. Terus kata Paulus, dia melihat, dia mendengar tapi
Kata Paulus melihat cahaya, tapi tidak dengar. Tapi tidak dengar. Oke. Kata penulis. Menurut penulis dia mendengar tapi tidak melihat. Terbalik kan? Ya, terbalik. Ya. Jadi. Jadi gini, kenapa dikatakan di situ kalau secara letterlet, kenapa terbalik begitu ya? Nah, ya iya memang terbalik. Dengar, tapi kita harus pahami karena muridnya, pengikutnya Paulus itu ada beberapa orang mereka. Jadi dari muridnya itu ada yang melihat tidak mendengar, ada yang mendengar tapi melihat. Kecuali kalau pengikutnya Paulus cuma satu orang, Bang, ya. Saya sudah iakan. Coba begini, ulang-ulang saya tanya lagi. Kata Paulus dan mereka yang menyertai aku. Saya tanya lagi, apakah ada yang tersisa? Mereka semua di situ. Iya, oke, semua ya, semua di situ. Berarti sudah semua. Ya. Jangan lagi bilang karena pengikut Paulus itu ada banyak, jadi ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Sementara Paulus sudah mengatakan mereka semua yang menyertai aku memang melihat cahaya. Coba. Lihat. Terus di yang satu bilang tidak lihat. Gimana? Nah, penulis mengatakan, penulis mengatakan dia tidak melihat tapi mendengar. Nah, jadi dari sekian pengikutnya Paulus ada juga yang seperti itu. Dia tidak melihat. Berarti Paulus salah. Paulus dengar ya. Paulus waktu itu hanya merasakan ada yang melihat. Itu sudah ngarang-ngarang, itu sudah ngarang-ngarang. Masa orang yang ada bersama-sama di pengakuannya satu, Bang. Iya, makanya dia bilang mereka semua yang menyertai aku itu melihat. Masa orang yang mengalami kejadian yang bersama dengan murid-muridnya jadi salah, penulis yang benar? Tidak sama. Karena kalau menurut penulis dia tidak melihat tapi mendengar. Kalau menurut Paulus, ya kan, dia mendengar, dia tidak mendengar tapi melihat. Terbaliknya kan. Jadi menurut versi tetap sama tapi kan merujuk pada lebih dari 2 orang ini. Ya kan, lebih dari 1 orang. Dengar. Kita bikin teori kemungkinan ya. Kita bikin teori kemungkinan. Kita kritisi ayat ini dengan teori kemungkinan. Oke. Mungkinkah, dengarkan, mungkinkah orang dia tidak mendengar tapi melihat cahaya? Mungkin. Oke, mungkin bisa. Ini kemungkinan. Tapi yang anehnya dia mendengar tapi tidak melihat cahaya. Itu aneh. Teori kemungkinannya nggak bisa. Karena kenapa? Otomatis ketika dia mendengar dia harus ada dekat dengan sumber itu. Masa dia dekat dengan sumber itu dia nggak lihat? Pasti. Iya. Itu tidak melihat. Inilah teori yang tidak mungkin. Yang satu, aduh ya Allah ya Tuhanku ya Robbi. Tidak mendengar. Kan terbaliknya bisa jadi ya semua juga seperti itu. Bisa jadi, Bang. Dia nggak fokus di situ. Coba kau baca baik-baik lah. Saya pusing loh. Gini loh. Lebih dari 1 orang. Jadi pertanyaannya, ada yang melihat, tapi tidak mendengar, ada yang mendengar tapi melihat. Kan nggak semua orang sama. Aduh. Kejadiannya, makanya diceritakan. Jadi apa yang dikatakan Paulus betul juga, ya. Dia melihat tapi tidak mendengar. Penulis mengatakan ada juga bagian murid yang lain mendengar tapi tidak melihat. Ampun. Berapa ratus kan? Berapa ratus? Begini, kalau Anda mau menyatukan dua pernyataan ini, Anda harus bisa memastikan berapa jumlah orang yang ikut. 100, 200. Kalau itu ada teori kemungkinannya masih. Dengarkan. Anda jangan ajari saya. Jangan Anda ajari saya untuk membedain. Oke, berapa? 100? Mereka lebih dari 1 ya. 100? Cuman 3 orang. Gini kawan ya. Sekitar 3 atau 4 orang lah. Ampun ya. Masa ya? Masa cuman 4 orang ada ini? Yang melihat tidak mendengar, tapi ada juga mendengar, ya, tapi tidak melihat. Kan begitu, tidak semua sama-sama melihat. Bertabrakan dengan pernyataan Paulus jatuhnya. Terus bagaimana? Oke, bagaimana? Pengikutnya cuma 1 orang. Itu pasti tabrakan. Karena jelas. Kenapa bagaimana Paulus berani membuat pernyataan? Dengarkan. Bagaimana Paulus berani membuat pernyataan dengan mengatakan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya? Kenapa dia berani mengatakan itu? Ya jelas menurut dia, menurut pemikirannya Paulus pada saat itu. Oke, kalau begitu teori kemungkinan yang lebih memungkinkan benar itu Paulus atau penulis? Ya.
Semua benar. Aduh. Karena lebih dari satu orang, Mati, Bang. Mak. Tapi pada Semua total benar, karena lebih dari satu orang. Kalau begini, kawan, kalau kecuali kecuali yang ikut di situ 100 orang, boleh kemungkinannya. Karena tidak bisa di tunggu. Saya mau ajarkan Anda teori kemungkinan ya. Kalau cuma 3-4 orang, tidak mungkin Paulus tidak bisa melihat mereka satu persatu. Karena apa? Kalau 100 orang, ya wajar dia tidak bisa karena memang ada yang melihat, ada yang tidak mendengar. Wajar. Tapi cuma 3-4 orang, terus mereka bersama-sama dekat dengan Paulus. Coba, Paulus menyatakan mereka melihat. Iya, karena mereka dekat sama Paulus, makanya mereka melihat. Kecuali Anda bikin teori sendiri, sebagian murid atau sebagian yang mengikuti ada jauh tertinggal di belakang. Itu versi Paulus juga masih bisa dibenarkan karena mereka melihat cahaya tapi tidak mendengar. Sekarang ini mendengar berarti dia lebih dekat lagi dengan Paulus karena cahaya itu datang ke Paulus. Lebih memungkinkan mereka itu yang mendengar pasti melihat. Itu kemungkinannya. Masa orang yang sudah melihat cahaya tapi tidak dengar, artinya masih ada kemungkinan mungkin muridnya ini agak jauh sehingga tidak terdengar oleh mereka, tapi cahayanya pasti bisa mereka lihat. Mungkin. Tapi yang anehnya di sebelah, mereka tidak melihat cahaya tapi mendengar. Gimana ceritanya? Oke ya. Oke, gini Abu Hadid, dengar dulu ya. Kuncinya di sini ya, ada kuncinya ya. Kuncinya dia lebih dari satu orang. Kecuali kalau dia pengikutnya Paulus cuma satu orang, pasti tabrakan. Kalau dua orang bisa terjadi, satu orang melihat tidak mendengar, yang satunya melihat tapi mendengar. Ya, apa yang mendukung teori, apa yang mendukung narasi Anda untuk menyatakan keduanya benar? Dengar, kecuali kalau dia satu orang tabrakan, ini lebih dari satu orang karena mereka. Ya, dua orang saja itu bisa. Kalau bicara teori kemungkinan, satu mendengar, satu melihat. Saya udah paham ya. Begini King, saya udah paham. Saya Bang Dalbo, dengarkan. Yang berjalan bersama saya ada Bang Dalbo, ada King, ada Imrus, ya, ada Bang Beni. Berjalan bersama saya. Yang melihat cahaya itu kan pertama saya. Lalu ketika saya menoleh nih, saya lihat ada Bang Dalbo, akhirnya saya bilang, dan mereka yang menyertai aku memang melihat karena saya nampak oleh mata saya Bang Dalbo, Bang King sedang melihat. Makanya saya bikin pernyataan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya. Kalau tadi orangnya 100, ya mungkin yang sebagiannya tidak melihat tapi mendengar. Mungkin kalau 100, kalau cuma 4 orang. Ayo, apalagi cuma 2 orang. Bagaimana mungkin saya bisa memastikan bahwa yang 4 orang ini tidak melihat cahaya tapi mendengar, sementara mereka ada bersama aku dekat? Ini kemungkinan saya bilang. Kalau cuma 4-5 orang masih boleh saya katakan mereka, karena saya melihat mereka satu-satu. Oh, Bang Dalbo lagi lihat ke arah itu, King lagi lihat ke arah itu, ya kan? Nah, Bang Imrus lagi lihat ke arah itu. Jadi saya bisa memastikan mereka melihat. Karena apa? Saya melihat mereka ketika mereka melihat cahaya. Tapi kalau 100 orang, ya kemungkinan yang dia nyatakan itu yang dia lihat saja, yang tidak terlihat, maka dia mengatakan seperti itu, dikatakan oleh penulis. Itulah teori kemungkinan. Oke, jadi gini, Bang Abu Hadid ya, dengar ya. Kalau Anda berbicara tentang teori kemungkinan, ya, kata kemungkinan. Kemungkinan itu berarti semua itu bisa terjadi. Ini saya membantah Anda dengan memakai teori kemungkinan. Saya bukan mengatakan kemungkinan, karena saya memilih antara satu mana yang benar. Loh, kau karena Anda memakai kata teori kemungkinan. Ini kata kuncinya di sini, Bang, ya. Diam dulu. Gara-gara kau ngeyel, makanya saya bikin teori kemungkinan. Dengarkan, gara-gara kau ngeyel, saya bikinlah teori kemungkinan mana yang lebih mungkin. Karena kau ngeyel, kau bilang dua-duanya benar, makanya saya bilang kalau pakai teori kemungkinan mana yang lebih benar, orang yang berdiri bersama mereka atau orang yang menulis? Pertanyaannya kan jelas di situ. Dengarkan ya, di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, Paulus yang berkata, yang 9, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Apakah dia di dalam itu, rombongan itu, atau di luar? Tentu dia di luar. Kemungkinan mana yang lebih benar? Pernyataannya yang bisa diambil. Iya, Paulus, Kisah Rasul 22 nomor 9. Kau bilang dua-duanya benar. Gimana? Makanya jangan bodoh. Kalau bodoh ya begitu, terima aja semua, terima aja semua.
Makanya benar, kalian itu akan dapat keselamatan dari apa? Karena percaya kepada pembodohan terhadap Injil. Itu gitu teorinya ya. Jadi jangan kau ulang bagaimanapun, tetap kau tidak bisa membuktikan narasimu. Mana buktinya? Kalau yang ikut itu ada yang tertinggal. Itu bukti yang pertama saya tuntut, sehingga mereka bisa berlawanan dengan ini. Anda bisa tunjukkan? Sebentar Bang, sebentar. Anda bisa tunjukkan buktinya? Dengar ya, dengar dulu. Kamu kan dari tadi ngomong giliran aku dong. Ini kan berbicara lebih dari satu orang. Kalau pengikutnya Paulus cuma satu orang, pasti saya sudah kau ini kepala batu juga ya. Saya sudah bilang iya lebih dari satu orang. Nah, lebihnya itu berapa? Aduh, ampun. Inilah ya, bebal ini ya, kaum bebal ini kayak gini. Saya sudah ikut maumu. Itu lebih dari satu orang. Iya, kalau cuma 4 tidak mungkin. Paulus itu mengatakan demikian. Kalau 100 orang masih mungkin. Kenapa? Dia tidak melihat yang di lainnya. Kau ngerti nggak bahasa ini? Kenapa kau pikir saya cuma menganggap ini satu orang? Saya udah bilang, kata mereka menunjukkan lebih dari satu. Nah, asumsinya begini, satu ini lebih dari satu itu berapa? 4, 5, 100? Kau bilang, tidak mungkin lah 100, paling 2, 3, atau 4. Iya, justru karena sedikit inilah Paulus berani menyatakan bahwa mereka yang menyertai aku memang melihat. Oke, karena cuma 4 orang. Kalau 100 mungkin yang sebagian belakang dia nggak bilang, dia cuma melihat yang di depan. Ini kemungkinannya. Sehingga ada tulisan lain yang mengatakan demikian. Ini mendukung, menjadikan bahwa tulisan penulis dengan pernyataan Paulus bisa sejalan, nyambung. Karena jumlah pengikutnya banyak, Paulus mungkin hanya lihat sebagian, yang sebagainya dia nggak lihat. Itu mungkin. Paham nggak? Kalau cuma 4 orang, bagaimana mungkin 4 orang ini Paulus berani menyatakan mereka melihat cahaya? Apakah Paulus nggak melihat orang-orang yang melihat cahaya itu? Pertanyaan saya, apakah dia tidak melihat orang-orang yang berserta dia yang sedang melihat cahaya? Kan cuma 4 orang. Bang Adit, di situ kan nggak dicantumkan juga 4 orang. Iya, makanya saya bikin teori kemungkinan. Nah, kau lari lagi. Tadi saya bilang 100, enggak lah. Mulai muter kan? Intinya sudahlah. Oten itu memang harus botol. Kalian harus gini. Jangan, kawan. Kalian jangan pintar. Kalian jangan pintar. Nanti Bible direvisi lagi. Kalau kalian pintar, nanti Bible direvisi lagi. Serius. Kau mau direvisi terus Bible-nya? Al-Quran juga berapa kali mana ada? Jangan kau lompat-lompat. Nggak ada. Bible-mu direvisi karena apa? Sudah tidak sesuai jalan, tidak sesuai. Akhirnya butuh revisi. Kita bicara isi Al-Quran. Sekarang kalau oten sudah pintar, wah harus rubah nih. Kami pintar karena Kristus, maka Allah akan berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya atas kepintaran berita terhadap Injil. Itu harus dirubah, harus dirubah lagi ya. Anda gitu mau mengatakan kami bodoh? Udahlah, saya cukupkan aja. Saya takut ketularan bodoh. Jadi nanti teman-teman yang lain, bukan, saya sudah takut ketularan bodoh saya. Enggak. Saya enggak lanjut. Silakan yang lain, saya izin mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kabur dah. Sudah. Iya benar Bang Hadid. Poinnya tadi yang satu ya, yang dikatakan sama